Halo Bosek, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Jika nitrogen adalah mesin pertumbuhan tanaman, maka unsur hara ini adalah rangka baja yang menopang seluruh kehidupannya. Inilah unsur hara kalsium. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas. Jika kita bicara tentang unsur hara kalsium, maka ada dua bagian fakta menarik yang bisa kita bahas, yaitu fakta kalsium untuk tanaman dan fakta kalsium untuk kesuburan tanah. Fakta kalsium untuk tanaman yaitu kalsium adalah semen penyusun dinding sel tanaman. Kalsium memperkuat dinding sel sehingga batang, daun, bunga, dan buah menjadi lebih kokoh. Kekurangan kalsium menyebabkan jaringan tanaman mudah rusak dan busuk. Buah besar belum tentu sehat tanpa kalsium. Kalsium berperan dalam kualitas buah, bukan sekedar ukuran. Buah cabai yang cukup kalsium cenderung lebih keras, awet, dan tahan saat distribusi. Kalsium bergerak bersama aliran air. Berbeda dengan nitrogen atau kalium, kalsium sulit dipindahkan dari daun tua ke daun muda. Karena itu, kekurangan kalsium biasanya muncul pada pucuk, bunga, dan buah muda terlebih dahulu. Akar yang kuat membutuhkan kalsium. Kalsium merangsang pembentukan ujung akar baru. Semakin sehat akar, semakin efisien tanaman menyerap unsur hara lainnya. Kalsium membantu mengurangi kerontokan bunga. Pembentukan bunga dan bakal buah membutuhkan pasokan kalsium yang cukup agar jaringan reproduksi berkembang dengan normal. Kemudian, sekitar 60-70% masalah busuk ujung buah, kerontokan bunga, dan pertumbuhan pucuk terhambat sering terjadi karena gangguan pasokan kalsium yang kurang. Sebagai contoh, pada budidaya cabai, kecukupan kalsium sejak fase vegetatif hingga generatif sangat berpengaruh terhadap jumlah buah panen dan umur produksi tanaman. Kemudian, kalsium meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Karena dinding sel ini bisa lebih kuat ya dengan adanya kalsium. Ketika kuat sehingga jamur ataupun bakteri akan sulit menembus terhadap dinding sel tersebut. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah fakta kalsium untuk kesuburan tanah. Yang pertama, kalsium adalah arsitek struktur tanah. Kalsium membantu mengumpulkan partikel tanah menjadi agregat yang stabil. Tanah menjadi lebih gembur, poros, dan mudah ditembus air. Kemudian fakta kedua, tanah kaya kalsium memiliki aerasi lebih baik. Oksigen lebih mudah masuk ke dalam tanah sehingga akar dan mikroorganisme menguntungkan dapat berkembang dengan optimal. Kemudian, kalsium membantu menetralkan keasaman tanah. Biasanya kapur pertanian yang mengandung kalsium sering digunakan untuk menaikkan pH tanah yang terlalu masam. Kemudian, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Banyak mikroba menguntungkan bekerja lebih baik pada tanah dengan ketersediaan kalsium yang cukup dan pH yang seimbang. Kemudian, kalsium membantu mengurangi keracunan aluminium dan besi. Pada tanah masam, unsur aluminium dan besi dapat menjadi racun bagi akar. Penambahan kalsium dapat membantu menekan dampak keracunan tersebut. Tanpa kalsium, pupuk mahal bisa kurang efektif. Akar yang terganggu akibat kekurangan kalsium tidak mampu menyerap nitrogen, fosfor, dan kalium secara optimal. Nah, kemudian bagaimana sejarah ditemukannya unsur hara kalsium? Kalsium sebenarnya telah dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun lalu melalui batu kapur, kapur bangunan, marmer, dan gipsum. Namun, sebagai unsur kimia murni, kalsium baru berhasil diisolasi pada awal abad ke-19. Nah, sebelum ditemukannya unsur hara kalsium, bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah menggunakan batuan kapur, jadi kalsium karbonat ya ini, untuk membangun piramida, kuil, jalan, dan bangunan. Namun di waktu itu mereka belum tahu bahwa bahan tersebut mengandung kalsium. Kemudian pada tahun 1808 ilmuwan Inggris yang bernama Humphrey Davy berhasil mengisolasi kalsium murni untuk pertama kalinya. Davy menggunakan metode elektrolisis, yaitu mengalirkan arus listrik melalui campuran kapur dan merkuri. Nah, dari percobaan tersebut, ia memperoleh kalsium merkuri. Kemudian merkuri itu dipisahkan sehingga menjadi logam kalsium murni. Nama kalsium ini berasal dari bahasa Latin ya, yang bernama calx. Jadi nama dasarnya itu calx, yang berarti kapur atau batuan kapur. Namun, ini dipilih karena kalsium banyak ditemukan dalam batu kapur dan mineral sejenisnya. Di alam, kalsium ini
unsur kimia yang paling melimpah ya, terutama di kerak bumi. Nah, kalsium ini tidak ditemukan dalam bentuk logam bebas karena sangat reaktif. Jadi umumnya terdapat dalam mineral seperti kapur karbonat atau CaCO3 ya, kemudian dolomit dan gipsum. Nah, jadi tiga bentuk inilah yang banyak ditemukan dan banyak dikenal di kalangan petani ya, di dunia pertanian. Baru pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa kalsium bukan hanya bahan penyusun batuan, tapi juga unsur hara esensial bagi tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa kalsium berperan dalam pembentukan dinding sel tanaman, pertumbuhan akar dan pucuk, kemudian kualitas bunga dan buah, dan struktur serta kesuburan tanah. Nah, tadi kan kalsium itu kan ada tiga jenis ya, atau ada tiga bentuk kalsium ya yang ada di alam, dan mungkin sekarang banyak diperjualbelikan ya dalam bentuk kalsium karbonat, dolomit, dan yang terakhir dalam bentuk gipsum ya. Nah, fakta menariknya di dunia pertanian, lebih dari 90% sumber kalsium yang digunakan petani berasal dari batuan kapur atau CaCO3 ya, dolomit dan gipsum. Nah, batuan kapur ini merupakan sumber yang paling melimpah, paling murah, dan paling banyak ditambang di dunia. Untuk sumber kalsium terbesar ini berasal dari sedimen dan mineral karbonat ya. Digunakan untuk kapur pertanian, semen, industri baja, pakan ternak, dan pupuk. Banyak ditemukan dalam pegunungan kapur dan bekas dasar laut purba. Nah, untuk negara-negara penghasilnya ini ada dari China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Brasil. Kemudian dalam bentuk dolomit. Nah, ini juga sama, penyumbang terbesar juga, yaitu mengandung kalsium dan magnesium ya. Jadi ini rumus kimia CaMgCO3 2 kali. Nah, ini mengandung kalsium magnesium. Jadi ini banyak digunakan sebagai kapur pertanian dan bahan baku industri. Kemudian yang ketiga gipsum. Nah, ini komposisinya CaSO4 2H2O. Nah, ini sumber kalsium dan sulfur ya. Digunakan untuk pupuk, amelioran tanah. Nah, ini yang belum tahu, amelioran itu bahasa gampangnya adalah pembenah ya, pembenah tanah. Kemudian papan gipsum dan industri semen. Kemudian cadangan terbesarnya itu ada di Amerika Serikat, Iran, Thailand, dan Tiongkok. Lalu bagaimana dengan sumber tambang di Indonesia ya? Untuk sumber tambang kalsium di Indonesia, nah ini paling tidak Indonesia juga memiliki cadangan batuan kapur yang sangat besar ya, terutama itu ada di Kars Gunung Sewu, di Tuban, di Gresik, kemudian ada di Pangkep, Padalarang, dan di Cirebon. Nah, ini beberapa daerah-daerah ini penghasil kapur atau kalsium yang lumayan melimpah di Indonesia ya. Kemudian, bagaimana mekanisme kerja kalsium yang diserap oleh tanaman sehingga mampu mengokohkan tanaman ya. Jadi dia kan tadi fungsinya sebagai semen atau semen dinding sel tanaman ya, jadi sebagai pengokohnya. Nah, kalsium ini tidak hanya berfungsi sebagai unsur hara, tetapi juga sebagai bahan bangunan utama jaringan tanaman. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Nah, ini yang pertama, ini kalsium diserap oleh akar. Jadi kalsium ini diserap oleh akar dalam bentuk ion Ca2+. Nah, ini karena muatannya plus negatif berarti dia adalah kation ya, kation Ca2+. Jadi akar menyerap ion ini terutama melalui aliran massa ya, atau melalui aliran air. Nah, karena biasanya kalsium ini dia tidak akan bergerak kalau tidak ada aliran massa yang membawanya. Sebagian kecil melalui difusi dari daerah tanah yang kaya kalsium ke permukaan akar. Kemudian karena mengikuti aliran air, ketersediaan air tanah sangat menentukan penyerapan kalsium. Setelah masuk ke akar, kalsium bergerak ke bagian atas tanaman melalui pembuluh silem bersama aliran transpirasi. Kalsium ini memiliki sifat unik ya. Dia sangat sedikit bergerak kembali melalui phloem. Nah, kemudian biasanya kan unsur hara lain itu dia bisa mentranslokasikan posisinya dari daun tua ke daun muda ya. Tetapi berbeda dengan kalsium ya bos. Ia tidak mobile di dalam tanaman. Jadi dia tidak bisa memindahkan ion kalsium dari daun tua ke daun muda. Nah, sehingga efek sampingnya adalah para bonsai petani ini wajib
memberikan unsur hara kalsium ini secara terus-menerus ke dalam tanah. Jadi supaya dia kesuburan tanah dan tanamannya juga terus membaik, karena dia tidak bisa mentranslokasikan atau memindahkan dari daun tua ke daun muda itu. Nah, kemudian bagaimana mekanisme kerja kalsium sebagai semen dinding sel ya? Ketika sampai ke jaringan tanaman, ion Ca2+ berikatan dengan senyawa pektat pada dinding sel membentuk kalsium pektat. Proses ini menghasilkan struktur yang kuat dan kokoh pada dinding sel. Jadi secara sederhananya, kalau kita ibaratkan bata adalah sel tanaman, kemudian semen adalah kalsium pektatnya. Nah, jadi kalsium ini memperkuat jaringan tanaman karena dinding sel lebih kuat. Nah, jadi batang ini menjadi lebih kokoh, daun lebih tebal dan tidak mudah layu, tangkai bunga dan buah ini lebih kuat. Kemudian buah lebih keras dan tahan simpan. Tanaman lebih tahan terhadap serangan patogen. Nah, tadi kita bahas di fakta menariknya ya. Kemudian kalsium merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini kalsium ini sangat dibutuhkan pada titik tumbuh akar atau meristem ya. Dan fungsinya ini dia membantu pembelahan sel baru. Nah, membentuk ujung akar yang sehat serta memperbanyak akar rambut. Nah, jadi sehingga jika rambut akarnya ini atau akar rambutnya ini semakin banyak, maka tanaman akan lebih sehat dan lebih mudah menyerap unsur hara lain. Jadi akar yang kuat akan menyerap air dan hara lebih banyak sehingga tanaman tumbuh dengan kokoh. Nah, kemudian bagaimana kalsium menjaga stabilitas membran sel? Nah, ini kalsium ini berfungsi sebagai penjaga membran sel tetap utuh, jadi sehingga nutrisi tidak mudah bocor keluar. Kemudian penyerapan unsur hara ini lebih efisien. Sel lebih tahan terhadap cekaman panas, kekeringan, dan penyakit. Sebagai contoh ya, kita ambil contoh pada tanaman cabai. Nah, jika tanaman cabai ini kecukupan kalsium, maka dia batangnya akan lebih besar dan kuat, kemudian ruas tanamannya ini lebih kokoh, akar lebih banyak dan lebih panjang akarnya. Kemudian batang tidak mudah rontok, buah lebih keras dan tahan busuk, serta umur produktif tanaman ini lebih panjang. Lalu bentuk-bentuk kalsium apa saja yang dapat diaplikasikan di lahan pertanian? Nah, tadi kan sebagai bahan kalsium dasarnya kan ada 3 ya, dalam bentuk kalsium karbonat, kemudian dolomit dan gipsum. Nah, tetapi yang bisa diaplikasikan di dunia pertanian atau pada tanah dan tanaman ini paling tidak ada 8 bentuk kalsium. Yang pertama ini ada kapur kalsit atau karbonat ya. Nah, ini fungsinya juga lebih spesifik ya. Jadi fungsinya ini dia jelas menambah unsur kalsium dalam tanah, kemudian menaikkan pH tanah yang tadinya masam menjadi lebih netral, mengurangi keracunan aluminium, dan memperbaiki struktur tanah. Kemudian kapur dolomit. Nah, ini kapur dolomit ini bahan aktifnya atau isinya adalah kalsium, magnesium karbonat. Jadi ini mengandung magnesium juga ya. Nah, fungsinya ini untuk menyediakan kalsium dan magnesium secara sekaligus. Kemudian menaikkan pH tanah dan mendukung pembentukan klorofil karena mengandung magnesium. Jadi ini cocok untuk tanah masam yang juga kekurangan unsur hara magnesium. Jadi karena magnesium ini juga adalah salah satu unsur hara penambah hijau daun ya, selain nitrogen. Jadi ini juga cocok untuk pembentukan klorofil juga. Kemudian gipsum pertanian. Nah, ini adalah kalsium sulfat. Fungsinya ini menambah kalsium tanpa menaikkan pH secara signifikan, menyediakan sulfur atau unsur hara es ya, kemudian membantu memperbaiki tanah padat dan sodik. Nah, jadi ini cocok untuk tanah yang pH-nya sudah ideal tetapi kekurangan kalsium. Jadi dia yaitu netral. Jadi tetap ideal seperti itu. Kemudian kalsium nitrat. Nah, ini fungsinya menyediakan kalsium dan nitrogen atau nitrat secara bersamaan. Kemudian ini cepat diserap oleh tanaman serta mengurangi kerontokan bunga dan gangguan fisiologis akibat kekurangan kalsium. Nah, biasanya kalsium nitrat ini sangat populer ya dalam budidaya cabai, tomat, melon, dan berbagai macam tanaman hortikultura lainnya ya. Dan kemudian untuk aplikasinya juga ini biasanya lebih sering di vertigasi ya, atau pengairan sekaligus pemupukan, kemudian dengan sistem kocor ya langsung ke lubang tanam atau lubang pupuk, kemudian pada sistem irigasi tetes. Kemudian kalsium klorida. Nah, kalsium klorida ini fungsinya ini adalah sumber kalsium yang sangat cepat tersedia
sering digunakan sebagai pupuk daun atau pasca panen. Tetapi ini penggunaannya perlu hati-hati ya bos ya, karena konsentrasinya tinggi sehingga dapat menyebabkan daun terbakar. Karena dia biasanya mudah larut ya, jadi cepat tersedia dan siap diserap oleh tanaman secara cepat seperti itu. Jadi fast release gitu ya. Kemudian ada kalsium chelat ya. Adalah kalsium yang berkompleks dengan agen pengkelat. Jadi ini fungsinya untuk menyerap lebih efisien melalui daun. Kemudian stabil dalam berbagai kondisi air. Jadi ini cocok untuk mengatasi gejala kekurangan kalsium secara cepat. Kemudian kalsium dari bahan organik. Ini banyak ya, dari bahan organik bisa dari kotoran ayam, kotoran sapi, kemudian dari tepung tulang, kemudian dari cangkang telur yang dihaluskan, dan dari kompos ya. Oke, kemudian ini terakhir ya, ada tips cara aplikasi kalsium untuk tanaman cabai ya. Nah, untuk tanaman cabai ini dengan menggunakan tangki kocor 20 liter. Ini ada sedikit tips dari mulai fase vegetatif sampai panen ya. Nah, yang pertama ini di fase vegetatif, bosnya bisa mengaplikasikan kalsium ini. Ini setelah tanam ya bosnya ya. Jadi sebelum tanam juga iya, dan setelah tanam ini kita mulai dari umur 14 sampai 35 HST. Ini bisa menggunakan kalsium nitrat ya. Dengan dosis 40 sampai 60 gram kalsium nitrat per tangki 20 liter air, atau setara dengan 2 sampai 3 gram per liter. Jadi cara aplikasinya ini larutkan pupuk hingga benar-benar tercampur. Kocorkan 200 sampai 250 ml per tanaman di sekitar perakaran, atau paling tidak 10 sampai 15 cm dari batang. Aplikasinya di pagi atau sore hari ya bos ya, dengan interval setiap 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian yang nomor 2 di fase pembungaan di umur 35 sampai 55 HST. Nah, kalsium nitrat ini digunakan dengan ukuran 60 sampai 80 gram per tangki 20 liter atau 3 sampai 4 gram per liter. Nah, cara aplikasinya kocor 200 sampai 250 ml per tanaman ya. Jadi bisa pakai kayak takarannya, pakai takaran itu ya, air mineral gelas itu sekitar 250 ml per tanaman gitu ya kalau kocorannya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian fokus menjaga ketersediaan kalsium saat pembentukan bunga. Jadi nanti ini bisa difokuskan untuk ketersediaan kalsium supaya bunganya ini tidak mudah rontok ya biasanya. Dan intervalnya ini bisa setiap 5 sampai 7 hari sekali di fase pembungaan ya. Kemudian yang ketiga ini di fase pembuahan hingga panen. Nah, ini bisa masih menggunakan kalsium nitrat ya bos ya. Paling tidak 80 sampai 100 gram per tangki 20 liter ya, atau 4 sampai 5 gram per liter. Nah, cara aplikasinya ini kocor 250 sampai 300 ml per tanaman. Berikan pada tanah yang lembab ya. Jadi bukan saat tanah sangat kering begitu ya. Intervalnya bisa setiap 5 sampai 7 hari sekali. Kemudian jika menggunakan kalsium plus boron yang cair, ini bisa disemprotkan melalui daun ya bos ya, dengan dosis 20 sampai 40 ml untuk produk per tangki 20 liter ya. Atau ikuti dosis pada label produk ya bila ada ya bos ya. Cuma secara singkat seperti itu. Nah, cara aplikasinya ini semprot merata ke bagian bawah atau di bagian atas daun ya. Nah, semprot pagi setiap pukul 9 atau sore. Jadi setelah pukul 15.30 ya minimal seperti itu. Dan hindari penyemprotan saat cuaca sangat panas. Karena dia akan mudah menguap begitu ya. Dan untuk intervalnya bisa 5 sampai 7 hari sekali saat fase pembungaan dan pembuahan. Nah, kemudian terakhir ya bos ya, ini ada tips penting untuk pencampuran kalsium. Jadi biasanya kan kalau di lahan itu kalsium atau pupuk itu kan dicampurkan dalam satu wadah begitu ya dengan jenis pupuk lainnya. Nah, untuk tips kalsium supaya lebih efektif ini, bosnya jangan mencampurkan kalsium nitrat dalam satu tangki dengan pupuk yang mengandung fosfat tinggi ya. Biasanya dengan MKP atau SP36 atau dengan TSP ya. Nah, atau dengan sulfat yang tinggi, biasanya dengan ZA, dengan K2SO4 gitu ya, karena dia dapat mengendap, jadi akan sulit larutnya. Tips penting berikutnya, untuk lahan cabai yang sering tergenang saat hujan, kalsium ini lebih efektif diberikan sedikit tetapi rutin ya bos ya. Paling tidak setiap 5 sampai 7 hari. Daripada dosis besar tapi sekaligus, itu malah jauh lebih kurang efektif begitu ya. Nah,
Bila pH tanah di bawah 5,5, lakukan pengapuran dengan dolomit terlebih dahulu agar penyerapan kalsium oleh akar ini bisa lebih optimal ya. Jadi akarnya supaya bisa lebih optimal menyerap unsur kalsium ini ya bos ya. Nah itu dulu bos saya pembahasan kita tentang unsur hara kalsium, sebuah bermanfaat. Jika bos saya ada pertanyaan, ada punya argumen lain, silahkan tulis di kolom komentar ya bos ya sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita jawab satu persatu. Sekian dulu informasi dari saya dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.